Halo everyone, welcome to Sita's Diaries and Mind Paris. Aku adalah Awardi dari DAD Apple, salah satu beasiswa yang berasal dari Jerman dan saat ini lagi master studi di International Health di Heidelberg University, salah satu kota romantis di Jerman. Nah, tujuannya aku bikin channel ini adalah aku pengen banget sharing-sharing, gak cuman tentang beasiswa untuk master, tapi juga tentang kayak gimana cara manage waktu, perjalanan, manage uang. Terus habis gitu sama banyak hal yang mungkin bisa aku sharing-sharing. Dan juga aku mungkin bakal kalau misalnya aku jalan-jalan, aku juga taruh di YouTube ini. Jadi gak cuma di Instagram aku aja. Jadi kayak biar gak numpuk di sana aja. Tapi intinya adalah YouTubeku ini aku bakal kayak coba untuk sharing yang lebih ke arah pertama tentang studi, karena aku merasa ini penting banget ya kalau misalnya di Indonesia. Jadi kayak nggak cuman master, kalau master tuh udah lumayan banyak ya, tapi kayak lebih ke arah apa ya, baseline, kayak gimana cara tetap termotivasi, gimana caranya kayak misalnya cari beasiswa, atau gimana caranya manage waktu. Dan yang kedua adalah ya sharing-sharing kayak misalnya lagi jalan-jalan atau mungkin lagi aku ada pengen baca puisi atau semacamnya ya, jadi biar aku tumpahkan semuanya di YouTube ini, jadi kayak biar jadi satu gitu, biar nggak scattered ke di drive aku. Mulai dari mana sih mau cari beasiswa itu gitu. Ini paling sering banget ditanyakan sama teman-teman aku gitu. Aku selalu jawab bahwa tiap orang startnya itu beda-beda ya kan. Ada yang dia startnya dari cari kampusnya, ada yang dia startnya melihat negaranya, ada yang dia karena ngelihat kesempatannya. Kayak setiap orang beda-beda tergantung dengan kesiapan dirinya. Kalau misalnya udah siap IELTS ya udah tinggal gas aja gitu. Nanti bakal aku share satu persatu. Tapi untuk episode kali ini kita akan fokus ke pondasinya. Dari pondasinya seperti apa kalau misalnya mau cari beasiswa. Gimana ini sebenarnya bisa dilakukan secara general, nggak cuma yang kerja aja, tapi juga yang mahasiswa juga mungkin bisa melakukannya, atau mungkin yang masih sekolah SMA juga bisa banget untuk melakukannya ya. Ada 5 poin di sini, yaitu pertama mengenali diri sendiri, bikin environment atau bikin lingkungannya lebih mendukung, lalu cari sesuatu kesempatan atau pekerjaan yang menyesuaikan dengan target atau tujuan dari mau studi master ini tadi, atau mungkin studi S1. Terus habis gitu invest, karena menurut aku meskipun scholarship kita tetap butuh modal. Ini yang jarang banget dibahas, which is aku sering banget tanyakan dulu waktu aku masih studi, masih S1, D3. Terus habis gitu sama tentang how to manage, gimana cara manage waktu dan kawan-kawannya. Oke, yang pertama dan yang paling penting banget adalah mengenali diri sendiri. Jadi itulah kenapa aku tadi bilang kalau misalnya tiap orang tuh pasti nanti starting point dan apa yang dilakukan pertama kali itu akan berbeda antara satu orang dan orang yang lainnya gitu. Dia harus mengenali diri sendiri dulu. Pahami apa target, tujuan, dan motivasi untuk lanjut studi. Mau itu S1, mau itu master degree, harus dipahami target tujuannya itu untuk apa. Kayak misalnya pengen studi master karena pengen cari networking kah, atau mungkin pengen meningkatkan kesempatan kerja, pengen jadi konsultan, atau mungkin pengen jalan-jalan, and that's fine. Itu adalah cara untuk meningkatkan motivasi biar mendapatkan tujuan tersebut gitu. Pun misalnya ya kayak yang tadi bilang, misalnya tujuannya jalan-jalan, oke, that's your motivation, tapi tujuan utamanya untuk apa? Sayang banget kan kalau misalnya sekolah tapi target atau tujuannya itu cuma sekedar buat jalan-jalan kayak. Dan menurut aku manusiawi kalau misalnya ada keinginan buat jalan-jalan atau mungkin pengen tambah teman dan kawan-kawan. Yang pasti tetap hidupkan motivasi dan tujuan itu, dimana sereceh dan sekonyol apapun, that's okay, we are human. Dan selama itu bisa membakar, anggap aja itu kayak BBM gitu, kayak bahan bakarnya gitu. Selama bahan bakarnya itu terus diisi, bisa memotivasi ke depannya. Yang of course itu harus mengenali diri sendiri. Kayak misalnya selain tujuan, terus habis gitu kayak kenalinnya itu kayak apa sih strength, apa sih weakness aku, apa sih kekurangan, apa sih nanti tantangannya yang ke depan yang akan aku hadapi. Jangan yang kayak dihadapi orang lain, kayak oh temenku ngadepin ini, belum tentu kamu ngadepin. Atau mungkin si ini dia kesusahan di IELTS, belum tentu kamu bakal kesusahan di IELTS gitu. Kayak tiap orang beda-beda. Boleh belajar dari orang lain, tapi yang pasti harus kenali diri sendiri dulu, benar-benar dipahami. Kayak kalau bisa setiap hari, setiap waktu, kayak apa yang motivasiku, apa power aku, lalu kekuranganku di mana, gimana cara untuk tackle kekurangan ini
Sudah tuh kan, dari sisi individual sudah kebentuk. Nah, itu aja tapi nggak cukup nih, gitu. Kita harus melihat layer luarnya lagi, yaitu interpersonal. Kayak misalnya dari sisi lingkungan keluarga, atau mungkin teman, atau mungkin circle-circle yang biasanya selama ini dijadikan tempat untuk pelarian cerita terkait dengan beasiswa ini. Pastikan di layer kedua ini itu sangat mendukung banget buat cari beasiswa atau buat studi gitu. Misalnya join dengan grup-grup beasiswa gitu. Aku dulu joinnya itu random banget. Jadi kalau misalnya di internet ada, udah langsung join. Ada join. Mau itu di Telegram, mau itu di WA, mau itu platform apapun, aku udah ikut aja. Despite kamu bakal entah kamu bakal beneran ngebaca atau cuma sekedar cari motivasi, cari temen buat belajar, that's okay. Itu bisa lewat join grup atau mungkin ikut webinar. Nah, itu yang paling sering aku lakukan sih, yang bener-bener yang masih awal-awal bisa dilakukan, join webinar. Ada banyak banget platform-platform yang biasa menyediakan webinar kayak tips, cara isi. Meskipun gak ngerti topiknya, ikut aja udah. Yang penting kayak cari motivasi gitu kan karena masih awal-awal kan, jadi kayak butuh motivasi, butuh teman, butuh cerita dan pengalaman dari orang lain gitu. Tanyakan apa yang, meskipun hal sebodoh apapun, tanyakan aja. Mungkin jawabannya kadang memang kurang seret kayak gitu. Aku dulu sering banget tanya kayak misalnya gimana cara ngumpulin duitnya, gimana cara kalau misal, pokoknya yang aku tanyakan dulu seringnya sih kayak lebih ke manage waktu, manage duitnya gitu, which is itu jarang banget di-sharingin, karena yang paling sering di-sharingin sama orang-orang biasanya kayak cari informasi kayak gitu. Terus habis gitu ikut expo. Ini yang menurut aku paling seru sih. Karena kalau misalnya ikut expo, itu biasanya tuh kayak yang tim marketing yang dari kampusnya, yang bulenya itu kan datang kan dia. Nah, biasanya tuh aku jadikan kesempatan untuk latihan speaking. Jadi kayak kan biasanya ya udah seadanya, sebisamu speaking. Kalau bisa mencoba sekeras mungkin untuk ngobrol pakai bahasa Inggris. Aku dulu udah melakukannya tuh dari sejak aku D3, which is itu hampir 10 tahun yang lalu. Meskipun aku masih semester 1-2, aku udah kayak ke expo gitu buat ya cari merchandise. That's okay, motivasi konyol itu gak apa-apa ada. Atau cari temen. Biasanya kalau misalnya satu stand terus tiba-tiba jurusannya sama tuh ya kan, atau mungkin mau ngincer beasiswa yang sama, nanti tuker-tukeran nomor, terus saling cerita, tanya progres dia sampai mana, progresmu sampai mana, kayak gitu. Aku pribadi punya circle yang dia bisa sama-sama cari beasiswa. Starting pointnya dari tahun kemarin, maksudnya starting point yang bener-bener yang semua dokumen dan semuanya lengkap loh ya, itu kayak sprint banget dari 2023 itu sama teman-teman aku yang aku kenal dari grup beasiswa di Telegram, sama yang satunya dari Expo. Dan alhamdulillah tahun ini kita bertiga tuh sama-sama studi master, yang satu di Inggris, yang satunya di Swedia. Kayak itu the power of cari teman sih. Jadi kalau misalnya kamu lagi low nih motivasinya gitu, terus habis gitu nanti temanmu pasti bakal kayak, ayo Zin, kerjain, deadline kurang 2 minggu lagi gitu. Terus kayak ya udah akhirnya kan termotivasi kan, meskipun kerjaan lagi banyak tapi kayak oke, aku ada temen kayak gitu. Atau mungkin saling koreksi dokumen gitu, karena balik lagi ya, bikin circle termotivasi dari diri sendiri gak cukup, harus ada circle yang tadi, circle yang baik. Dia bakal bener-bener ngingetin kamu, kayak misalnya kayak aku kemarin ya, Jess, kamu kurang ini, kayaknya kurang, tanda tangannya kurang deh, harusnya tanda tangannya kayak gini, harusnya formatnya kayak gini, kayak bisa saling mengingatkan. Dan menurut aku ini lumayan challenging. Jadi ketika nyari circle yang sangat challenging, jadi harus rajin-rajin banget ikut webinar, join beasiswa, tanya teman, gak usah malu buat nge-DM. Kadang ada yang jutek memang, tapi ada juga yang dia memang mau sharing dan nggak menganggap kalian sebagai saingan gitu. Karena balik lagi, meskipun sama-sama cari beasiswa, tapi target beasiswanya kan tiap orang beda-beda ya. Jadi kayak bikin circle nih penting banget gitu menurut aku, dan sangat-sangat signifikan. Nah, tadi sudah kan secara individual, interpersonal. Nah, habis itu secara community atau organization. Nah, ini kayak pastikan misalnya kalian ada di level mahasiswa gitu ya. Misalnya ada di level mahasiswa,
Nah, kan kalau misalnya cari beasiswa kan kita butuh recommendation letter ya. Nah, itu deketin tuh dosen-dosen kayak dosen-dosen yang dia biasa dosen-dosen kan pasti ada yang aware dari beasiswa lain. Coba ajak ngobrol, berani aja bertanya. Mereka sangat welcome meskipun agak cringe dan agak awkward, tapi ya do that. Kita nggak akan tahu orangnya bakal sebaik apa gitu. Kadang ada dosen aku yang mereka bersedia untuk nge-review essay aku gitu. Ada juga yang dosen yang dulu waktu aku kenal dosen tapi ternyata waktu aku cari beasiswa beliau ternyata sudah jadi dekan gitu. Jadi bisa semakin dekat sama Civitas Akademika, kita juga bisa minta bantuan kalau misalnya butuh beberapa dokumen yang related banget sama kampus kayak gitu. Selain di kampus, di kerjaan juga perlu banget komunikasi ke atasan dan komunikasikan ke mereka bahwa kamu pengen cari beasiswa. Kira-kira kalau misalnya di tempat kerja ada yang anak awardi, itu bakal sangat membantu banget. Kayak kebetulan di tempat kerja aku dulu tuh banyak banget anak-anak awardi, kayak mau kamu cari beasiswa apapun ada awardinya di situ. Kayak misalnya Mas Chevening ada, AAS ada, DAAD EPOS juga ada. Jadi layer ketiga ini juga pastikan juga bisa nge-support. Dan untuk sampai ke layer ketiga ini emang lumayan challenging karena buat cari kerjaan yang sesuai sama bidang dan sesuai sama tujuan kamu S2, challenge-nya itu sangat-sangat tinggi. Dan perlu di yang poin pertama sama kedua tadi perlu kuat dulu gitu buat bisa sampai ketiga ini. Pokoknya kalau misalnya tentang kayak dengan kerjaan ini mungkin nanti suatu saat aku bakal bisa sharing-sharing, tapi nanti bakal di episode yang lain karena it's gonna be such a long story. Tapi pastikan itu tadi, pastikan kampus dan tempat kerjaan bisa mendukung kamu buat cari scholarship. Entah mendukung karena mereka mendukung atau bidangnya yang serupa dan bisa mendukung gitu. Poin keempat ini yang lumayan nyebelin, jarang yang nge-share dan menurut aku ini sangat-sangat signifikan, yaitu investasi atau pastikan kamu secara finansial juga bisa cukup. Karena menurut aku cari beasiswa apapun itu kamu pasti butuh duit. Nah itu nggak cuman kayak 1-2 juta, 3 juta, enggak, itu it's gonna be more than 30 juta, bisa jadi segitu. Dan menurut aku waktu aku mahasiswa aku dulu sempat kaget karena kayak serius nih cari duit segitu gitu. Dan aku dibilangin sama orang LPDP kalau nggak salah waktu itu, mereka bilang kayak iya paling nggak kamu harus punya uang segini gitu kan, sekian puluh juta kalau nggak salah. Kalau sekarang sih mungkin yang aman pokoknya pengeluaran total lah ya itu bisa sampai sekian puluh juta gitu, which is nanti suatu saat bakal aku ceritain lagi detailnya seperti apa, bakal di episode yang lain. Saran aku mending invest pendapatan per bulan. Karena pendapatan per bulan kan nggak cuman gaji aja kan, misalnya dari uang saku atau mungkin passive income. Pastikan minimal 20% dari pemasukan yang biasa kalian gunakan itu untuk studi, karena balik lagi bener-bener butuh duit. Soalnya kayak misalnya IELTS butuh duit, persiapan dokumen, translate dokumen, apostil, legalisir, nah itu kan juga butuh duit. Butuh duitnya tuh bukan legalisirnya, tapi kayak perjalanan ke kampus gitu lah ya kan. Belum nanti kalau misalnya dapat beasiswa, ada pesawat, asuransi kesehatan, akomodasi. Belum nanti kalau misalnya ada pendaftaran, ada kampus yang berbayar, Inggris tuh biasanya berbayar kayak sekian juta atau sekian ratus ribu gitu buat daftar kampusnya gitu. Which is menurut aku mempersiapkan uang itu penting buat memperjuangkan suatu beasiswa gitu. Jadi memang beasiswa, ada beberapa beasiswa yang memang untuk dalam tanda kutip buat yang kurang mampu, tapi itu pun butuh modal kayak gitu. Aku pun dulu tipikal mahasiswa yang kayak tabunganku nggak sampai 3 juta, like literally nggak sampai segitu. Tapi karena aku kayak well there is a will, there is a way. Jadi beberapa minggu lagi, minggu depan aku coba akan bikin video yang jelasin gimana cara manage uang, dan so far aku udah habis berapa kayak gitu dalam 10 tahun perjalanan aku cari beasiswa. Yang terakhir adalah manajemen waktu. Buat timeline yang sekiranya memetakan negara dan kampus tujuan yang mau dituju tuh mana aja gitu. Kita juga harus paham requirement baik itu kampus maupun beasiswanya gitu. Kalau bisa sih sudah sampai di luar kepala karena udah saking sering dibaca. Itulah kenapa aku tadi di poin awal-awal selalu bilang, paling pertama selalu bilang kenali diri sendiri dan biar tetap buat diri sendiri tuh tetap termotivasi gitu. Kadang kalau misalnya lagi capek banget ya kan, lagi capek, lagi kayak merasa give up,
ngeliat teman-temannya udah pada dapat beasiswa gitu. Kebetulan teman-teman aku sekarang beberapa udah ada yang PhD juga. Itu rasanya kayak aduh so sad banget gak dapat beasiswa gitu. Kalau lagi low down, that's okay, we are human, that's normal, that's okay. Yang aku lakukan adalah aku buka website kampus, aku cari gambar kampus yang paling menarik, aku cari pemandangan yang indah, pokoknya gimana caranya tetap termotivasi dan keinginan itu tetap ada gitu. Sekalian bikin scoring, terus buat checklist, nah itu wajib ada. Dan setiap minggu harus ada timelinenya, ada targetnya. Kayak misalnya target minggu ini pengen 3 kali belajar IELTS listening kayak gitu. Atau mungkin ngobrol sama temen ini penting banget ternyata. Kayak misalnya kalian ngobrol sama teman yang sesama cari beasiswa, terus kalau misalnya nanti dia keterima duluan, aku paling seneng sih kalau misalnya ada teman aku yang keterima kayak gitu. Jadi aku bisa banget tanya-tanya. Cuman memang at some point kayak aduh, aku merasa ketinggalan banget. But that's okay. Biasanya para award itu biasanya seneng sih kalau misalnya dia ditanyain, terus habis itu kalau misalnya mau sharing-sharing, mereka sangat welcome. Biasa kalau misalnya di approach, most likely bakal welcome. That's all. Aku akan mencoba setiap minggu atau 2 minggu sekali aku akan upload video terkait dengan gimana caranya tetap untuk dapat beasiswa atau untuk menuntut studi ini. Dan semoga membantu, semoga impian kalian tercapai as soon as possible, and adios.